kasih Bapa, biarlah Engkau urapi hamba-Mu, taruhkan perkataan-Mu, sehingga kebenaran-Mu bisa disampaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan siap dengan firman-Mu. Haleluya, bersama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Baik Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita lihat saudaraku, dunia hari-hari ini semakin baik atau tidak? Kita harus jawab dulu sama-sama nih. Dunia kita hari ini semakin baik atau tidak? Semakin rusak. Kenapa makin rusak? Karena sudah jatuh dalam dosa, jadi pasti akan rusak. Dan semakin rusak, akhirnya selesai sudah. Sekarang di India lagi tsunami COVID, saudara. Ya, kenapa? India itu sebenarnya sempat menjadi satu negara yang termasuk berhasil menekan angka COVID-19. Makanya Indonesia pun sempat belajar dari mereka bagaimana caranya menekan angka COVID itu. Ya, dan hari ini kemarin saya dengar berita wawancara di sana, mereka tembus yang kena sehari itu 400.000 sekian sehari. Dan langit India katanya sudah jadi asap granasi. Ya, apakah bukan karena tidak ada Tuhan di sana? Enggak kan? Ya, waktu mereka mencoba melakukan sesuatu, ada mencari Tuhan dan segala macam, apakah benar Tuhan tidak ada di sana? Tidak, sudah. Tuhan ada di segala tempat. Ya, Tuhan ada di segala tempat dan segala situasi. Tetapi kita harus memahami bahwa dunia ini selain dia semakin rusak secara fisik, dia juga akan semakin rusak secara moral. Makanya firman Tuhan berkata, biarlah yang jahat semakin jahat, yang baik semakin baik. Ya, menjelang kesudahan bumi ini, moral manusia pun semakin rusak. Apalagi di era digital, di era sekarang bukan milenial lagi, era milenial, tapi sekarang ini era postmodern. Istilah sekarang itu sudah era postmodern. Artinya apa? Segala sesuatu secara bebas melakukan apapun dan menafsirkan, mengklaim bahwa apa saja yang dibuatnya benar menurut dia dan sah-sah saja menurut dia. Makanya lihat keadaan hari ini, iya kan? Orang bisa dengan bebas melakukan apa saja yang dianggap benar. Jadi ini zaman di mana semua terbuka dan akan sangat berbahaya bagi orang yang tidak punya pengertian, pemahaman tentang kebenaran. Semua terbuka, ruang informasi terbuka.
mengerti dan paham betul bahwa yang saudara dengar adalah sebuah kebenaran yang sejati. Akan sangat sulit bagi orang membedakan kalau dia tidak punya pemahaman yang benar dengan firman. Semua bisa ditelan, semua bisa didengar, semua bisa diadopsi dan masuk dalam jiwanya. Nanti jiwanya jadi gaduh-gaduh. Saya sampaikan Bapak Ibu, dulu juga saya nggak paham, tapi sekarang karena saya belajar kebenaran, saya tahu, saya bisa memahami bahwa ini firman-Nya benar, ini tidak, ini ditafsirkan secara tidak benar, ini tidak, harus belajar dengan baik. Jadi susahnya ikut Tuhan sekarang itu lebih sulit dari yang dulu. Kenapa? Karena memang dunia menarik manusia dengan berbagai macam alatnya, termasuk orang-orang Kristen hari ini. Makanya saya bilang selalu, kalau saudara dengar firman, dimanapun saudara, jangan buru-buru mengamenkan kalau saudara tidak tahu, belum tahu kalau itu kebenaran. Berjuang ikut Tuhan bukan sesuatu yang mudah. Jadi tidak ada jalan mudah mengiring Yesus. Tidak ada jalan mudah mengiring Yesus. Ya, tidak ada. Mengiring Yesus itu bukan jalan yang mudah. Matius 7 ayat 13 sampai 14. Coba kita buka Matius 7 ayat 13 sampai 14. Sudah Bapak Ibu? Sudah ketemu? Matius 7 ayat 13 sampai 14. Kalau sudah ketemu kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Iya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Firman Tuhan berkata, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Pertanyaan saya sederhana, melalui ayat ini berarti orang banyak nggak masuk neraka? Hah? Banyak. Makanya waktu Yesus ditanya, Guru, sedikit saja kah yang masuk surga? Lalu Yesus jawab apa? Berjuanglah masuk melalui pintu yang sempit itu. Dan firman Tuhan berkata hari ini, karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang mendapatinya. Sedikit orang mendapatinya, bukan sedikit orang melaluinya. Kalau pintu yang lebar itu banyak orang melaluinya. Pintu yang sempit sedikit orang mendapatinya. Kau cari belum tentu kau dapat. Kenapa? Karena
di bumi, kebahagiaan di bumi. Karena banyak manusia mencari itu. Karena banyak manusia menginginkan itu. Lalu kalau manusia mencari kesuksesan di bumi, dia ketemu firman yang begini, gak cocok. Kalau manusia ingin mencari kebahagiaan di bumi, dia ketemu firman yang begini, gak cocok. Kalau orang manusia ingin sukses di bumi, bahagia di bumi, cocoknya apa? Cocoknya dia ditawarkan berkat melimpah-limpah. Cocoknya dia ditawarkan sebuah tempat di mana susu dan madunya melimpah-limpah. Itu sebabnya saudaraku, karena dunia ini bukanlah tujuan kita, maka Yesus memperkenalkan jalan. Ada jalannya. Itu sebabnya keselamatan itu bukan proyek murah. Keselamatan itu proyek mahal. Sudah dimulai dari Tuhan Yesus yang memberi kesempatan dan melalui anugerahnya yang begitu mahal. Dan jangan dihargai dengan murah. Sesat, sempitlah pintu menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang mendapati. Bukan sedikit orang melaluinya. Hari ini ada banyak orang mau hidup di surga selamanya. Hari ini banyak orang mau selamat. Apakah semua ketemu? Belum tentu. Jadi kalau saudara ketemu jalan lebar menuju surga, katanya itu tidak benar. Jalan menuju kehidupan sempit. Kenapa sedikit orang mendapatinya? Sulit, Pak. Sulit kan? Sulit. Kenapa? Nggak enak. Loh, bagaimana? Bagaimana kau bisa berkata enak ikut Tuhan? Milikmu itu nggak milikmu, tapi milik Tuhan. Enak nggak? Enak nggak? Yang enak itu milikku. Kugunakan terserahku. Nggak enak kalau ada orang yang merampas milik kita. Nggak enak kalau ada orang yang memiliki milik kita. Yang enak itu adalah aku mengusahakan untukku dan kugunakan seenakku dan sesukaku karena itu milikku. Itu yang enak. Sekarang saya mau tanya deh. Saya tanya pertanyaan sederhana. Kalau kau punya uang 1 M, bukan uangmu, kamu cuma pegang doang, lebih enak mana daripada kau punya uang 100.000 uangmu, tapi uangmu dan kamu bebas menggunakannya? Lebih enak mana? Lebih enak mana? Makanya kalau ada orang yang berpikir bahwa itu Tuhan itu sulit, dia tidak akan minta kaya kalau dia tahu kekayaan itu tidak bisa dikelola untuk Tuhan. Amin. Lebih baik saya nggak punya apa-apa Tuhan, daripada saya punya sedikit saya anggap itu milik saya. Lebih baik saya tidak bermilik. Tapi faktanya banyak orang merasa memiliki. Itu sulit. Ikut Tuhan itu sulit. Jalan kepada keselamatan itu sulit. Jalannya yang sulit. Jalannya. Emang ada kita mau ke surga itu keselamatan ditendang gitu nggak pakai jalan? Hah? Jalan. Makanya itu bilang akulah jalan. Bukan dia bilang akulah ketapel. Aku jalan. Kalau kamu mau sampai kepada hidup, jalani jalan yang aku tunjukkan. Jalani. Tidak mudah. Jadi orang Kristen, saya beritahu, orang Kristen yang selama ini disuguhkan Injil murahan, jalan yang murahan, sekarang murahan, saya beritahu hari ini, jalan menuju kepada kehidupan
kehidupan adalah sempit dan hanya sedikit orang yang mendapatinya. Makanya dengan begitu baru kita paham bahwa masuk kepada kehidupan tidak semudah berkata aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Tidak semudah kita menjadi orang Kristen. Tidak semudah kita bergereja. Tidak semudah kita berdoa. Tidak semudah kita segera membaca firman. Tidak semudah itu. Tidak semudah kita berliturgi. Tidak semudah kita berkumpul. Kalau itu semua masih mudah dilakukan. Tapi mengosongkan diri, menyangkal diri, bertindak secara nyata bahwa diri kita bukan kita lagi, itu yang sulit. Saya mau tanya, kalau hanya sekedar berliturgi, bergereja, orang masuk surga, kira-kira orang masuk surga lebih banyak atau daripada ke neraka? Lebih banyak ke surga kalau itu ukurannya. Iya kan? Kalau itu ukurannya, kalau jadi beragama, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lebih banyak ke mana? Ke surga. Karena orang Kristen yang mengakui, Kristen Katolik yang mengakui Yesus Tuhan sebagai Juru Selamat itu lebih banyak di dunia ini. Benar nggak? Kalau cuma itu, lebih banyak. Nggak sesuai. Masuk melalui jalan yang sempit. Jalan yang sempit itu siapa? Siapa jalan yang sempit itu? Tuhan Yesus. Makanya jangan heran, bukan Tuhan tidak mau memberi permintaanmu, bukan Tuhan tidak mau memberi keinginanmu, tapi itu bukan kebutuhanmu. Karena kalau dia memberi keinginanmu yang liar itu, kalau dia memberi segala keinginanmu yang tidak sesuai kehendaknya itu, dia tidak sedang membawa engkau ke jalan yang sempit, di mana jalan itu menuju kepada kehidupan. Itu sebabnya saudaraku, Yohanes 14 ayat 6. Ini ayat yang terkenal. Kalau saudara Bapak Ibu nggak hafal, itu kebanggaan. Yohanes 14 ayat 6. Apa katanya? Hah? Apa katanya? Boleh salah seorang baca? Yohanes 14 ayat 6. Coba, ada nggak? Yohanes 14:6 ada? Coba salah seorang. Rebutanlah kalau enggak. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Amin. Jalan kepada kehidupan itu harus melalui jalan, dan jalannya sempit, ya. Yesus berkata, Akulah jalan itu. Jalan yang sempit itu Aku. Jadi Bapak Ibu, dengan pengertian lain, ikut Yesus itu bukan sebuah kemudahan menuju kepada kehidupan. Ikut Yesus itu justru kau diperkenalkan jalan yang sempit. Selama kau tidak memilih Yesus, kau diperkenalkan jalan yang lebar, jalan yang luas. Tetapi kalau kamu ikut Yesus, kalau
Makanya gereja banyak jadi praktek, jadi tempat praktek perdukunan. Cuma bedanya di gereja nama dukunnya Yesus yang lain. Di luar gereja nama dukunnya siapa? Mbah Kimong. Mbah, aku berat jodoh mbah. Terus maksudnya apa? Ya aku mau jodoh lah. Oh siap. Aku mau jodoh ya? Ya. Datang lagi mbah. Kenapa? Ekonomiku mbah lagi hancur. Terus maksudnya gak dipulihkan. Oke. Kedukun kira-kira begitu nggak? Datang ke dukun. Mbah. Iya apa? Aku mau sukses mbak. Aku mau melamar jadi kepala desa. Ini supaya aku menang. Oh, baik. Bang, aku mau jadi anggota DPR. Jadi supaya berhasil. Oh begitu. Baik. Bang, aku udah bosan miskin bang. Mau kaya. Baik. Kan kedukun begitu kan? Bener gak? Baik. Nanti kau bawa ayam hitam semua, matanya juga hitam. Nanti kau bawa ayam putihnya putih semua, ampe perutnya juga di dalam putih. Apalagi bawa kembang untuk kau mandikan di sini, juga kau mandikan di rumah. Kalau ke gereja, Tuhan, aku miskin terus. Yesus, aku mau diberkati melimpah-limpah. Yesus yang lain bilang apa? Baik. Menaburlah 10, nanti kamu akan mendapat 30, 60, 70 kali lipat. Doa dan puasalah. Apa beda? Niat orang datang kepada Tuhan itu sudah salah. Tuhan, kalau itu Yesus yang benar, itu Yesus yang benar. Wah, Tuhan Yesus, aku miskin ya. Aku pengen lah bisa makan, bisa minum. Kau udah kerja? Udah sih Tuhan, tapi belum maksimal. Wajar, kerja yang maksimal. Itu Yesus yang benar. Nanti bilang begini, Tuhan, aku mau kaya. Baik. Terus ada yang lain, Tuhan, aku mau kaya juga Tuhan. Bagaimana Tuhan? Yesus yang benar bilang apa? Aku lihat kau belum bertobat. Kalau kau kaya, kau nanti masuk neraka. Jadi kau nggak usah kaya. Iya kan? Jadi kita harus paham. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan dalam Yohanes 14 ayat 6. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, karena Alkitab kita Perjanjian Baru itu bahasa aslinya bahasa Yunani. Jalan itu adalah hodos. Hodos yang artinya lorong yang panjang. Panjangnya seberapa banyak Pak? Bu, seumur hidup. Dan jalannya di mana? Di lorong. Makanya waktu itu akulah jalan itu sedang akulah lorong yang panjang. Nggak enak jalan di lorong itu. Kamu sukanya kalau di jalan yang lebar, bebas hambatan. Macet dikit udah marah-marah. Kamu nggak cocok jalan di lorong. Bener nggak? Tapi kamu itu cocoknya dibentuk di lorong ini. Perjalanan menuju kehidupan itu harus melalui hodos. Akulah jalan, akulah hodos, akulah lorong yang panjang menuju kehidupan. Dan panjangnya perjalananmu seumur hidup. Lorong bukan cuma tidak bebas bergerak, lorong juga bukan
kecuali engkau hanya bergantung kepada Allah. Makanya kalau orang sehebat apapun, orang sekaya apapun, orang sepintar apapun, kalau dia masuk lorong itu, semua yang kau miliki tidak ada gunanya selain kau hanya bergantung kepada Tuhan. Namanya saja lorong yang panjang, butuh komitmen seluruh hidup untuk memasuki dan menjalaninya. Kau jalan di lorong itu, kau lihat ke depan gelap, kau lihat ke belakang gelap. Tapi Tuhan bilang jalan terus sampai kau ketemu cahaya dan keluar dari lorong itu. Ya. Dalam lorong inilah kita harus mencapai menyerahkan diri kepada yang kita percayai. Tuhan sepenuhnya. Jadi kalau ada orang masih merasa hebat, masih merasa mantap, masih merasa dirinya oleh karena dia dan dirinya sombong, tidak menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan, tidak menyerahkan seluruhnya, masih mengandalkan kekuatannya, masih mengandalkan keuangannya, masih mengandalkan relasinya, masih mengandalkan apa saja yang dia perlu bisa andalkan. Dia tidak berkata, aku tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa selain aku hanya bergantung kepada-Mu. Orang yang masih ingin dan menjadikan dunia ini ukuran kebahagiaannya tidak akan bisa masuk ke lorong itu. Apa bahagianya di lorong itu? Tidak ada kebahagiaan di situ. Selain kebahagiaanmu, kamu bisa ikut kehendak Tuhan, walaupun itu berat. Kesenanganmu bisa menyenangkan hati Tuhan. Jadi tidak ada kemudahan. Jangan pikir karena kamu berkata aku Kristen, aku ini lahir di keluarga Kristen, jadi aku Kristen. Aku juga udah mengaku Yesus Tuhan, sudah menerima Dia melalui mulutku dan menerimanya dalam hatiku. Dia adalah Tuhan, Dia adalah juru selamatku. Lalu kau berpikir sudah selesai dan cukup. Dulu saya pun diperkenalkan itu dan saya sempat juga ada di situ. Yang penting terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Caranya di mana? Dengan mengucapkan, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah dalam hatiku. Kalimatnya sih bagus. Berpuasalah. Mulai hari ini aku menyerahkan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Lalu katanya malaikat di surga bertepik sorak. Apakah orang itu sudah pasti selamat? Belum tentu. Kelakuanmu membuktikan. Masuk di dalam hatiku. Semenjak itu apa? Dari hatimu harus keluar sesuatu. Berarti kalau Yesus masuk dalam hati, yang keluar harus Yesus. Dan itu tidak mudah. Jadi jangan kaget nanti kalau Yesus berkata pada hari terakhir sesuai dengan apa yang disampaikannya. Pada hari terakhir ada banyak orang berkata Tuhan, Tuhan, berseru Tuhan, Tuhan. Padahal kalau salah ngomong jadi hantu juga. Tuhan. Bukankah kami telah buat ini itu? Lalu Yesus bilang apa? Aku tidak kenal kamu. Kan kaget kalau Yesus nanti ngomongnya. Jadi kalau sekarang kita merasa belum dikenal, ya kita tobat. Kalau nanti, makanya saya bilang sekarang kita bisa intip rapor bayangan kita, nilai kita itu gimana. Jangan nanti saudaraku setelah pemberian rapor terakhir, sudah Yesus bilang aku kenal kamu, nggak ada waktu bertobat. Jalan, podos, lorong yang panjang, itu jalan yang sempit. Lorong itu biasanya saudaraku nggak enak, jalan sempit, jalannya juga nggak enak, benar nggak? Iya kan? Lorong, tidak ada penerangan di sana kecuali hanya Tuhan. Makanya jangan minta penerangan apapun, penerangan siapapun kecuali itu penerangan hidup. Kalau ada terang-terang yang lain itu terang yang salah. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Sesuai yang saya bilang tadi, ini zamannya postmodern, di mana semua ruang terbuka dan orang merasa bebas mengemukakan pendapatnya.
Hati-hati. Kalau kau tidak punya standar kebenaran yang jelas, kau bisa terseret dan tidak menemui jalan yang sempit. tidak mendapati jalan yang sempit itu. Yesus itu tidak pernah memperkenalkan kebahagiaan di bumi. Bangsa Injil yang dia bawa baik-baik. Dia tidak pernah menawarkan kebahagiaan di bumi. Dia tidak pernah menawarkan kesuksesan di bumi. Jadi kalau ada orang Kristen ikut Tuhan sukses di bumi, bukan kesuksesanmu. Itu harus menggunakan untuk pekerjaan Tuhan. Seluruhnya tidak boleh disisakan. Jadi bukan kesuksesanmu itu. Karena kau anggap itu kesuksesanmu. Menggunakan seenakmu tanpa memikirkan pikiran dan perasaan Allah. Kalau dia datang membawa itu, tidak perlu bangsa Israel menderita. Tidak perlu bangsa Israel dibuang dan tidak perlu murid-murid pertama, para rasul pertama, para muridnya itu gereja mula-mula dibantai sampai seperti itu. Tidak perlu. Mereka tidak akan perlu kehilangan harta benda mereka, kehilangan keluarga mereka. Kalau Yesus datang untuk itu, kenapa Yesus membiarkan itu? Tapi Yesus memperkenalkan hidupmu bukan di sini, kemuliaan bukan di sini. Kamu di sini disiksa, dianiaya, menderita. Kenapa? Tapi kamu akan mendapatkan mahkota. Amin. Jadi kalau ada orang memperkenalkan jalan lain yang enak itu bukan Dari Yesus yang sejati. Kenapa? Karena Paulus juga berkata bahwa ada Yesus yang lain. Ada Yesus yang asli, ada Yesus yang lain. Ada Injil yang asli, ada Injil yang lain. Benar nggak? Ada. Dan Injil yang lain kira-kira Alkitabnya beda? Enggak. Dibawakan oleh orang beragama lain? Enggak. Alkitabnya ini juga, orangnya orang Kristen juga. Jadi jangan pikir Yesus yang lain, Injil yang lain dibawa oleh orang yang berkomunitas beda dan memakai Alkitab yang berbeda. Enggak. Makanya hati-hati, saya pun hati-hati. Jangan sampai hidup 70-80 tahun ini ujungnya maut, ujungnya neraka. Lebih baik aku menderita karena kebenaran 70 tahun, 80 tahun, tapi hidup selamanya bersama Tuhan. Berhak tahu kebenaran, hidup juga bukan makin ringan. Semakin tahu kebenaran, hidup perjuangan juga bukan makin ringan. Mengenakannya yang berat. Di situ baru kita tahu ikut Yesus itu menceburkan diri kepada kesulitan-kesulitan. Dan kesulitan-kesulitan ini sebenarnya adalah kesulitan-kesulitan yang akan menyelamatkan jiwa kita. Kalau kau hidup tidak sulit gampang, kalau hidup saya tidak sulit gampang saja, saya menerima tawaran apa saja, saya mengerjakan apa saja, gampang. Saya bisa buat ini dan buat itu, saya bisa terima ini dan terima itu. Tapi saudara, karena kita tahu kebenaran, mencari yang benar, ya, itu tidak mudah. Karena kita tidak boleh kompromistis. Yang penting aku dapat, nah apa-apalah kompromi. Nah, gara-gara kita tidak boleh kompromi, kalau kita tahu bukan itu kehendak Allah dan itu bukan kebenaran, kita juga berjuang. Sampai menderita pun tidak apa-apa demi itu. Tidak masalah. Karena ikut Tuhan itu bukanlah jalannya mudah. Yang kedua, akulah jalan dan kebenaran. Dalam bahasa aslinya, kebenaran di situ adalah ditulis aletheia, yang artinya kebenaran. Dalam Alkitab itu, seringkali kebenaran itu terjemahkan dua hal.
Alkitab kita bahasa Indonesia menerjemahkannya dua-duanya kebenaran. Tetapi ada satu lagi yang diterjemahkan kebenarannya itu dikaiosune. Dikaiosune itu seperti waktu Tuhan Yesus berkata, jika hidup keagamaan tidak lebih benar. Nah itu bukan aletheia benar di situ. Dikaiosune. Yohanes 16 juga, Yohanes 16 ayat 8 juga ada kata kebenaran di situ, itu ditulis dikaiosune, bukan aletheia. Apa bedanya dikaiosune dengan aletheia? Dikaiosune itu adalah kebenaran dalam moral, tindakan kita harus benar. Makanya waktu Yesus berkata, kalau hidup keagamaan tidak lebih benar, maksudnya moralmu, gaya hidupmu tidak lebih dari ahli Taurat orang Farisi, kamu tidak masuk pada kerajaan. Gaya hidup tindakanmu itu dikaiosune. Ini aletheia. Aletheia itu kebenaran atau kejujuran. Maksudnya begini, kebenaran sesuai fakta. Jadi waktu Yesus berkata, akulah kebenaran, akulah aletheia, akulah kebenaran yang nyata. Di dalamnya tidak ada kebohongan, akulah kebenaran yang sesungguhnya. Dan semua yang keluar dari aku tidak ada kebohongan, dan karena akulah kebenaran itu. Jadi kalau Yesus berkata kebenaran, ajarannya itu berarti itulah kebenaran yang mutlak. Kalau Yesus mengajarkan bagaimana hidup dia, itulah kebenaran yang mutlak. Kalau Yesus menyampaikan Injil, berita kebenaran, kabar baik versi Tuhan, kabar baik untuk keselamatan manusia, itulah kebenaran yang mutlak. Kalau ada kebenaran di luar itu bukan mutlak. Itu kebenaran yang bukan aletheia. Itu bukan kebenaran yang sesuai fakta. Akulah kebenaran yang mutlak. Dan tidak ada kebohongan di dalam aku. Jadi kalau kebenaran banyak dipelintir, kalau kebenaran banyak diplesetkan, itu bukan Yesus. Itu bukan Tuhan sendiri. Itu Yesus yang lain. Kebenaran yang sejati hanya dalam Yesus. Artinya Yesus sendirilah kebenaran. Jadi kita dikatakan benar ketika kita mengenakan hidup Yesus atau hidup seperti Yesus. Amin. Akulah jalan kebenaran. Kalau kita mau hidup benar, memiliki kebenaran, maka kita harus hidup seperti Yesus, bukan seperti yang lain. Ya, makanya Bapak Ibu, kita harus sungguh-sungguh pergerakannya. Akulah jalan kebenaran, dan yang ketiga dikatakan apa? Hidup. Ini juga penting. Hidup di situ, ya, dalam Yohanes 14 ayat 6 itu diterjemahkan hidup dalam bahasa aslinya itu zoe. Ya, karena dalam bahasa Yunani pun ada hidup yang bukan zoe, bios. Hidup juga diterjemahkan. Ada zoe, ada bios, tapi di situ bukan bios, tapi zoe. Ya, yang artinya hidup yang berkualitas. Zoe itu hidup yang berkualitas. Zoe itu maksudnya batiniahnya yang dimaksud. Bukan bios. Bios itu apa? Jadi zoe itu hidup yang berkualitas, berarti hidup secara rohani atau hidup yang bernilai kekal, bukan yang sementara. Bukan bios. Bios itu apa? Bios itu adalah yang berhubungan dengan hal-hal jasmani, hal yang sementara. Seperti hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan jasmani yang sementara, yang daging. Dari kata bios inilah lahir kata biologi. Hidup yang berkualitas secara rohani adalah hidup Yesus sendiri. Jadi waktu Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Hidup di situ adalah hidup yang berkualitas yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Jadi sewaktu Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan. Aku datang
supaya mereka memiliki hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup di situ juga ditulis Zoe. Hidup itu dia akan memberi kualitas hidupnya. Jadi Yohanes 10:10 itu Yesus sudah berkata, aku datang untuk memberi kualitas hidupku. Melalui Injil yang saya bawa, kamu digarap, kamu belajar sampai kamu memiliki kualitas hidup seperti yang ada padaku. Dan kualitas yang dimaksud di situ kualitas yang bernilai kekal. Lalu seringkali orang menyalahartikan. Dan aku datang supaya mereka mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, kata kelimpahan di situ bukan berarti kelimpahan secara materi. Kata kelimpahan di situ adalah perisos. Perisos yang artinya kualitasnya tinggi. Jadi aku datang supaya mereka memiliki hidup yang berkualitas dan kualitasnya tinggi. Perisos. Bukan aku datang untuk supaya hidupmu melimpah-limpah, uangmu melimpah-limpah, minyakmu melimpah-limpah, dompetmu melimpah-limpah, lumbumu melimpah-limpah. Kalau hidupmu berkualitas tinggi seperti Yesus, kelimpahan jasmani yang kau miliki akan membawamu ke neraka. Percayalah bahwa itu sebabnya Yesus berkata, untuk apa kau memiliki sesungguhnya kalau jiwa binasa? Hati-hati. Makanya yang digarap Yesus itu kualitas manusia rohaninya. Kalau orang kualitas manusia rohaninya sudah baik, dia punya sebanyak apapun dia tidak akan salah menggunakannya. Makanya bahayanya orang bukan kekayaannya yang salah, bukan uang yang banyak yang salah, bukan kedudukan yang tinggi yang salah, tapi dia belum memiliki manusia batinia yang berkualitas seperti Yesus sehingga kekayaannya bisa menyeret dia. Makanya Yesus tidak datang bawa kelimpahan jasmani. Kenapa? Kelimpahan jasmani itu kalau kamu sudah berkualitas tinggi, kamu punya kelimpahan jasmani, kamu pasti bisa mengelolanya sesuai kehendak Tuhan. Tapi kalau tidak, lebih baik punya. Bisa nggak aku dapatkan? Bisa. Kenapa? Ada sumber lain. Hari ini ada orang menyembah setan pun bisa kaya. Benar nggak? Benar? Bisa. Makanya ada orang lo benar bikin pesugihan, datang ke dukun kaya. Jangan bikin nggak kaya. Kaya. Tapi orang berdua benar justru nggak kaya. Yesus bilang begini, kalau rohanimu nggak berkualitas, kamu bisa masuk neraka karena apa yang kau punya. Hati-hati. Makanya selalu saya bilang Bapak Ibu di tempat ini. Di tempat ini kita nggak dipaksa beri apapun. Kalau kamu rohani berkualitas, kamu tidak akan sisakan satu pun untuk diri. Tapi kalau kamu memberi tanpa pengertian yang benar, tanpa kualitas yang baik, pemberianmu bisa salah. Orang yang mengerti dengan benar, jangankan uangmu, hidupmu, nyawamu, seluruh waktu dan tenagamu, pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu, semua milik Tuhan. Jadi orang yang mengerti dengan benar bagaimana hidupnya ditebus Tuhan, tidak ada yang disisakan. Uangmu itu kecil, seluruh hidupmu harus diberi untuk Tuhan. Makanya kalau orang masih menghargai mahal uangnya, aduh, masih jauh. Masih menghargai mahal apa yang kau miliki untuk kau lakukan bagi Tuhan, masih jauh. Kamu belum tahu artinya apa itu dibeli dan dibayar lunas. Kamu belum tahu artinya hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam aku. Kau belum tahu arti
artinya melepaskan diri segala milik lalu mengikut Tuhan. Ya, seluruhnya untuk Tuhan. Tidak ada untuk yang lain. Maka tidak boleh ada yang lain selain Tuhan. Itu artinya seluruh pekerjaan harus untuk Tuhan. Baik di sini, baik di luar sini. Kata kelimpahan di situ seringkali diartikan. Dan jangankan hari ini sudah. Dulu juga saya disuguhi pengertian yang salah soal itu. Itu kata mau kelimpahan. Maksudnya apa? Berarti kalau kaya Tuhan, hidupmu melimpah-limpah. Kamu akan kaya. Kalau begitu semua orang Kristen harusnya melimpah-limpah. Benar nggak? Kenapa tidak? Berarti ini bukan kebenaran dong kalau begitu. Salah disampaikan. Itu maksudnya memiliki kualitas hidup yang tinggi. Dan kualitasnya itu ada di batinnya. Kualitasnya di batinnya. Jadi artinya Yesus datang memperkenalkan dan memberikan hidup kekal yang berkualitas tinggi, yang harus dikenakan pengikutnya supaya mereka sampai kepada Bapa. Amin. Ketemu dengan Bapa itu bukan perkara mudah. Hanya orang-orang pilihan. Amin. Yang disebut jika engkau mau sampai kepada Bapa. Sampai kepada Bapa itu maksudnya apa sih? Memiliki hubungan yang khusus dan intim dengan Bapa. Ya. Itu hanya ditawarkan kepada orang-orang yang ikut Yesus. Jadi standarnya nggak mudah. Kita yang sudah Kristen, atau jangan berkata, Pak, aku ini Kristen terlanjur, Pak. Boleh mundur nggak? Boleh. Boleh mundur? Boleh. Maju? Apalagi maju? Boleh. Sangat boleh. Tapi harus tahu, jadi Kristen itu tidak ada wajah lain. Jangan tampilkan wajah lain dalam kekristenan kita. Kalau kita belum seperti Yesus, itulah yang harus kita perjuangkan dari hari ke hari. Jangan bilang tidak mungkin, Pak. Masa, Pak? Ya. Saya mau kasih tahu. Yang bilang kita harus sempurna seperti Bapa siapa? Murid-muridnya atau Yesus? Yesus sendiri kan? Lalu kita bilang apa? Bisa, Pak. Memang, Pak. Yang goblok kalau nggak bisa siapa? Yesus dong. Nyuruh orang padahal nggak bisa. Kalau Yesus bilang begitu pasti bisa. Tapi jalan ini jalan kemustahilan. Kamu harus serius. Seberapa bersedianya kamu menentukan jalan ini jadi mungkin. Dulu juga saya berkata begitu. Nah, apalagi ada kalimat yang berkata kesempurnaan hanya milik Tuhan, kesalahan hanya milik Tuhan. Wah, itu membela lagi. Sebelum saya mengerti apa maksud sempurna di situ. Sempurna di situ saudaraku waktu Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 48 kalau saya tidak salah. Teleios itu artinya seperti yang Paulus bilang, aku telah mengakhiri dan aku telah tiba di garis finish. Semua sudah kulakukan. Tanggung jawab sudah selesai, finish, genap, apa lagi? Penuh. Jadi bukan kita mau jadi Tuhan. Tuhan itu nggak boleh disaingi. Tuhan satu-satu aja. Amin. Tapi sempurna kita dengan sempurna Tuhan itu lain. Sempurna Tuhan itu absolut dalam segala hal. Sempurna kita dalam menyelesaikan tanggung jawab kita. Kita menjadi manusia yang bermoral melebihi para orang-orang saleh dan orang-orang baik di dunia ini. Mudah? Tidak. Kenapa? Karena kita harus mengenakan hidupnya Tuhan Yesus. Ya. Wah, kalau nggak sulit, Pak. Saya juga kali nggak akan begini kalau nggak sulit. Makanya saya bersyukur Bapak Ibu. Saya dulu tidak buru-buru. Ya, mungkin dalam ketidakpengertian saya banyak ditahan oleh Tuhan. Kalau dulu saya keburu jauh melenceng, saya akan sulit dibawa balik. Ya, pasti sulit saya dibawa balik. Iya. Untung saya belum mencicipi banyak hal. Ya, coba kalau saya hari ini udah jadi manajer, coba bayangin. Atau sudah jadi punya banyak hal, coba. Sulit. Jangan kalau jadi manajer, punya uang sejuta sulit untuk menyerahkannya sama Tuhan.
Wah, langsung kita pilih apa? Ini punya gue. Ini kerja keras. Enak aja. Berapa lama itu? Bisa begitu? 70-80 tahun. Itu pun kalau sampai. Ya. Aduh, semua akan berakhir Bapak Ibu. Makanya harus terus merenungkan, ya hidup ini akan selesai. Untuk apa? Untuk apa yang aku punya kalau bukan untuk Tuhan? Tidak ada gunanya. Seperti yang saya bilang, kalau bisa kita mati semua habis. Amin. Wah, saya yakin Paulus sebelum kenal Tuhan Yesus dia punya, menurut ukuran orang kaya pada saat dia sudah punya segala. Tapi lihat, sejak dia itu Yesus, rumah saya tidak punya. Kerjanya apa? Bikin tenda. Kerjaan Paulus itu waktu dia mulai bikin tenda. Waktu bikin tenda begitu, saudara. Padahal dia bisa punya pekerjaan lain. Wah, dari kepintaran, wah ditunggu dia. Dari kekuatan dari awal dia sangat bisa. Makanya dia bilang, apalagi saya lahir dari orang Yahudi asli, disunat pada hari ke-8. Saya ahli Taurat. Wah, dia bilang kan, tapi apa dia bilang? Setelah dikelanjutan ayat berikutnya, tapi semua itu aku anggap sampah. Aku kalau mau bermegah, seharusnya aku lebih bermegah, kata Paulus. Tapi demi Kristus, aku melepaskan semua. Kenapa? Mahkotaku bukan di sini, kemegahanku bukan di sini, kebahagiaanku bukan di sini. Kerinduanku saat ini mendapat persekutuan dalam penderitaan. Makanya jangan tidak menderita, Pak, ikut Tuhan. Kau merasa, Pak, kok saya nggak menderita, Pak? Cari penderitaanmu, cari salibmu. Jangan kau sampai di Golgota tidak mau salib. Kau mau disalibkan di mana? Enak aja jadi pengikut aja. Nanti semua orang udah mau salib sampai di Golgota dipangkal. Semua disalibkan. Tiba-tiba aku mau disalibkan. Salibmu mana? Loh, maksudnya di mana? Penderitaanmu itu mana? Kamu selama ini carikan yang mana? Kamu tidak mencoba untuk menderita bagi siapapun. Ya. Jadi jangan sampai kita jalan-jalan. Kita bawa salib kita, Pak. Bawa salibnya kemanapun. Amin. Amin. Ke perusahaan bawa, kerja bawa. Pikul. Di sana kita harus terus. Jadi berkat itu gak enak, benar nggak? Coba, kau dimaki, dicaci, enak nggak memberkati? Nggak enak. Gimana enaknya? Kurang ajar kau, dasar kau, bodoh kau. Ampuni dia Tuhan. Enak nggak? Nggak enak. Itu penderitaan. Kau dibohongi, janji diingkari, nggak enak mengucapkan berkat. Apalagi mendoakannya, nggak enak. Lihat wajahnya aja mau muntah. Gimana mau jadi berkat? Menderita, boro-boro, dari sakitin, lukain, macam bantu lagi. Ya. Orang bisa bilang apa? Najis. Aduh, Pak. Tapi Yesus melakukan itu. Yesus melakukan itu. Saat Bapa murka karena dosa manusia, di saat yang sama dia membuktikan kasihnya. Amin. Itu sulit. Di saat kau marah, murka, di saat yang sama kamu membuktikan kasih. Allah marah, murka bagi manusia karena dosa. Tapi di saat yang sama dia berkata, karena begitu besar kasih, aku menyerahkan anakku yang tunggal. Sakit kan? Sakit. Makanya Abraham sebenarnya dia merasakan betapa sakit. Makanya Abraham waktu anaknya diserahkan diminta itu analogi. Itu tipologi daripada Bapa menyerahkan anaknya. Sakit. Saat harusnya seseorang dimurkai, saat harusnya kita marah kepada seseorang, tapi kita ganti dengan pengampunan. Itulah mudah menderita. Bahkan kita tolong dia, kita bantu dia kalau kita bisa melakukan. Itu wajah Tuhan Yesus yang kita tampilkan. Ya, jadi hidup memiliki kehidupan yang berkualitas tinggi di kekekalan, saudara. Itu tujuan kita, bukan di sini. Hidup yang berkualitas tinggi di sini bukan banyak duitmu, kau jadi pejabat, jadi petinggi, enggak.
hidup berkualitas tinggi itu maksudnya perisos, zoe, perisos. Itu kau punya kualitas tinggi, manusia rohani, manusia batiniamu, dan itu bernilai kekal sama seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Menjadi orang Kristen Bapak Ibu Yesus bukanlah memperoleh kemudahan di dunia ini. Ingat Bapak Ibu. Ya, bahkan kau punya banyak pun jadi hidup makin gak mudah, makin banyak urusanmu. Benar nggak? Kau harus pikirkan si A. Saya tidak punya apa-apa, hanya cukup untuk diriku. Yang aku pikirkan siapa? Diriku saja. Kalau yang aku miliki lebih dari untuk diriku, aku harus pikirkan orang lain. Jadi repot nggak? Jadi repot. Bukan makin mudah hidup kalau kau makin punya banyak. Itu yang benar. Saya harus pikirin si A makan gak, si B makan gak, gimana si Anu, gimana si Anu. Jangan dirimu saja yang kau lihat-lihat. Karena kalau sudah cukup bagi dirimu, lah kau punya lebih dari itu buat orang lain, bukan untukmu. Hati-hati, pikirkan. Itu jadi gak mudah. Kalau kau disuruh, aduh lebih baik aku gak ngelola ini, cukup untuk dirimu. Tapi kalau Tuhan mempercayai, kau ingin diinginkan jadi berkat dan berguna bagi banyak orang. Amin. Memperoleh justru seorang Kristen harus menjalani jalan yang sulit untuk memenuhi target kekristenan, yaitu menjadi serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa. Kualitas yang harus kita bangun bukanlah kualitas manusia jasmania, tapi kualitas manusia batini yang berkualitas tinggi seperti Tuhan Yesus. Maka urusan kebutuhan jasmani bukan persoalan utama. Urusan kebutuhan jasmani bukan persoalan utama orang Kristen. Tapi kehidupan yang masih belum seperti Yesuslah yang harus menjadi satu-satunya persoalan atau masalah dalam hidup seorang Kristen atau pengikut Yesus. Amin. Kalau ini terpenuhi urusan jasmani ini, Tuhan bilang apa? Bapamu tahu apa yang kau perlukan. Tidak mungkin burung di udara dia pelihara, anaknya yang mengenakan hidupnya tidak dipelihara. Amin. Kita berikan tepuk tangan.